Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Kembali berjumpa dengan Remas STMJ, Renungan Malam Singkat, Gereja Stella Maris Jepara, Selasa 4 Februari 2025. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini mengambil tema iman yang menyelamatkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil Markus hari ini kita menemukan dua peristiwa penyembuhan oleh Tuhan Yesus, yaitu kisah perempuan yang mengalami perdarahan selama 12 tahun dan kebangkitan anak Yairus. Dikisahkan dalam Injil Markus, seorang perempuan yang menderita perdarahan selama 12 tahun. Perempuan ini sudah lama dijauhi oleh masyarakat karena kondisinya. Ia dianggap najis. Ia sudah berobat kemana-mana, ke banyak tabib, tetapi tidak sembuh. Sampai habis semua yang dimilikinya. Dia sudah putus asa. Namun, ketika ia mendengar tentang Yesus, ada harapan dalam dirinya. Ada keyakinan bahwa ia akan sembuh. Dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjadilah kesembuhan itu. Dan ketika Yesus menyadari ada yang menjamah jubahnya, tersungkurlah kaki perempuan itu di kaki Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang berani mengambil resiko, bahkan dalam keadaan paling putus asa, dapat membawa kesembuhan. Kita sering menghadapi masalah yang membuat kita merasa putus asa. Namun, melalui iman yang sederhana namun tulus, Tuhan bekerja melakukan keajaiban dalam hidup kita. Ditulis juga oleh Markus dalam kisah yang bersamaan tentang seorang pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, ia tersungkur di depan kakinya. Dia memohon dengan sangat. Katanya, "Anakku perempuan hampir mati. Datanglah dan taruhlah tanganmu atasnya, supaya ia sembuh dan tetap hidup." Ini luar biasa, seorang pemimpin rumah ibadat, orang terpandang, berkedudukan tinggi, dengan penuh kerendahan hati, datang kepada Yesus dan bersujud. Ia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan putrinya. Dan dalam perjalanan ke rumah Yairus, beberapa orang dari keluarganya datang dan mengatakan anaknya sudah mati. Mereka berkata kepada Yairus, "Mengapa engkau menyusahkan guru?" Namun Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Di sini Yesus menguatkan iman Yairus untuk tetap percaya, teguh meskipun situasi tampak mustahil. Dan benar, Yesus membangkitkan anak Yairus. Ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya mati, baik dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan berbagai masalah dalam kehidupan kita, Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut, tapi percaya. Iman yang teguh kepada Yesus bisa mengatasi setiap situasi, bahkan yang tampaknya mustahil. Kisah dalam Markus bab 5 ayat 21 sampai 43
memberikan kepada kita gambaran yang jelas tentang kuasa iman di dalam Kristus. Mengingatkan kita bahwa iman yang tulus dalam Yesus akan selalu menjadi penolong bagi kita walaupun dalam keadaan yang mustahil. Yesus tak pernah terlambat menolong kita. Dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari bahwa kedudukan tinggi, status sosial, prestasi yang menggemilangan tidak dapat menyelamatkan. Sikap kerendahan hati di hadapan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang tulus adalah kunci untuk mengalami kasih kuasa Allah. Iman yang akan menyelamatkan kita. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.